Baik, kesempatan hari ini saya mempresentasikan tugas besar pra UTS, yaitu manajemen industri. Baik, di presentasi ini dosen pengampunya Ibu Milana, ST, FSC, dan VD. Perkenalkan, perkenalkan nama saya Muhammad Chandra dengan NIM 23073093 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, lanjut. Baik, kita lanjut. Yang pertama kita membahas produk A dan produk B. Di sini ada pembahasan dua produk. Pertama tentang Kennerpot. Yang pertama yang saya ambil dari produk Kennerpot yang A itu Acronopix. Yang kedua itu Yohumiha. Baik, kita langsung pembahasan yang pertama yaitu produk A Kennerpot Acronopix. Latar belakangnya perusahaan Acronopix didirikan oleh mantan pembalap motor asal Slovakia, Igor Akhronovich pada tahun 1990. Awalnya dia berdiri di bengkel kecil bernama Scorpios yang kemudian begitu berkembang menjadi perusahaan spesialis sistem kendaraan performa tinggi dengan fokusnya kuat pada inovasi berkualitas dan teknologi. Akhronovich menjadi merek global yang dikenal dalam ajang balap internasional seperti MotoGP, WPSBK, dan Dakar Darling. Penggunaan material seperti titanium, inconel, dan carbon fiber, serta proses di produk canggih seperti robotic welding dan CAD atau disebut CAM desainnya pembuatan produk yang sangat dihargai. Langsung pembahasan yang kedua, inti produk Tronopis. Yang pertama di sini inti pembahasan produk Actropis ini dibagi dua. Yang pertama manfaatkan fungsional atau disebut bahasa Inggrisnya functional finish. Yang kedua manfaatnya emosional. Bahasa Inggrisnya efficient finish. Yang pertama manfaatnya fungsional itu terdiri empat bagian. Yang pertama peningkatan performa mesin. Yang kedua mengurangi berat kendaraan, kinerja suara. Yang keempat efisiensi bahan bakar. Lalu yang kedua, manfaatnya emosional dari tiga bagian. Pertama, eksklusivitas dan persistise. Kedua, rasa terhubung dengan dunia motorsport. Yang ketiga, citra premium dan profesional. Ya. Baik, langsung tampil bentuk Kendarport Acronopis seperti ini bentuk gambarnya. Dan sebelumnya udah ada kan tampil gambarnya. Yang pertama, bahan kemasakan dus karbon telbar berlapis sering diberi pelindung tambahan seperti forman atau busa untuk melindungi produk titanium ini atau karbon. Yang ciri desainnya model produk yang terdiri dari tiga bagian yaitu ujung kendarpotnya berbentuk heksagonal khas. Heksagonal khas nih udah jelas gambar nih bentuknya kayak gambar besi perak. Yang kedua finishing multimedia tinta atau carbon closing logo retail langsung pada body knalpot bukan stiker. Nih contoh gambar bentuk udah jelas gambarnya kita lihat dari bentuk tampilnya. Nih kalau dikasih merek namanya ya knalpot Acronovis. Baik, kita lanjut. Langsung pemasangan knalpot Acronovis. Yang pertama melepaskan knalpot yang standar. Yang kedua pasang adaptornya atau link fiber jika yang bersedia yang ketiga, pasang kendarpot akropis. Yang keempat, buat dan klan. Yang kelima, pasang atau DB-nya disebut killer jika diinginkan. Yang keenam, cek keseleraan dan kebocoran.
tergantung pada Kinderport Acronopis. Catatan tambahan pada TV sistem, kamu harus bisa membongkar hidar asli dan mengganti seluruh sistem pembuangan. Proses lebih teknis dan kadang perlu merembab ecu agar terjadi penyuasan mesin. Baik, yang pertama kita masuk lanjut materi lagi. Pelayanan purna jualan Akronopis. Yang pertama, garansi produk. Yang mencakup garansi produk ada tiga bagian, yaitu mencatat material atau dan produk. Yang kedua, kerusakan struktur pada Kinderport bukan karena salah guna. Yang ketiga, tidak mencakup aus normal, kecelakaan, atau modifikasi pribadi. Lanjut B, dukungan teknis yang tadi Bengkugas. Yang B ini ada dua tersedia melalui, yang pertama tersedia melalui dialer resmi atau langsung via website Kederport Akronopis. Penggunaan bisa mengirim permintaan bantuan teknis. Bisa jadi konsultasi pemasangan atau diklaim garansi online. Lanjut yang C, sertifikat keaslian. Sertifikat keaslian itu produk yang resmi Kinderport Acronopis ini dilengkapi sertifikat asli dan konsumennya bisa verifikasi nomor serialnya atau pada produk yang melalui situs resminya. Ini bisa membantu mencegah pembelian produk palsu yang dibuat orang. Lanjut strategi Kinderport Acronopis. Strategi ini ada tiga bagian. Strategi produk, strategi pemasangan, strategi distribusi. Yang pertama kita masuk strategi produksi. Yang pertama, peningkatan teknologi tinggi atau disebut bahasa Inggrisnya textile manufacturing. Yang kedua, vertikal terdigitasi. Yang ketiga, bahan venue. Yang ke yang keempat, atau skala produksi menengah. Lanjut strategi distribusi. Distribusi yang pertama kita eksklusif dan terbatas. Lanjut kedua, mendistribusikan global yang ter, ter, terstandardisasi. Yang ketiga, kelebihan bisa dikontrol, mutu lebih dan eksklusivitas. Kekurangannya harganya lebih mahal dan distribusinya lebih terbatas daripada beberapa negara yang dikembangkan. Lanjut kepada strategi pemasangan. Pemasangan ini ada tiga bagian, yaitu pertama kita fokus pada precision atau motorsport. Yang kedua trading eksekutif. Yang ketiga targetnya pasar. Baik, ini bentuk gambar Kinderport Acronovis. Udah saya lihat kan ini bentuknya. Ada berbagai macam bentuk gambar. Ada bentuk warna hitam pada Kinderport Acronovis. Langsung kita bahas kepada produk B, Kinderport Yoshimura. Langsung kita latar belakangnya perusahaan pada awal tahun 1097-an, pada awal tahun 1970-an, Yoshimura menciptakan ekosistem Kinderport 4 Intro Min 1 yang menjadikan terobosan besarnya dalam dunia balap motor dan digunakan secara luas pada motor dengan mesin Ilias 4. Yoshimura fokus pada riset dan mengembangkan Kinderport yang berforma tinggi untuk motor di sport, baik untuk menggunakan jalanan maupun membalap. Karena mereka dikenal dengan kualitasnya tinggi, suaranya khas, karena desain akronimis yang mendukung formalnya mesin. Langsung inti produk Yoshimura. Yang pertama itu ada dua bagian. Yang pertama manfaat fungsional, yang kedua manfaat emosional. Yang manfaat fungsional itu ada tiga bagian, itu peningkatan forma mesin yang distabilkan. Yang kedua,
kinerja suaranya atau bentuk arus kasar. Yang ketiga, tahanan dan tahan-tahan. Eh, tahanan dan daya tahan. Yang keempat itu komplementasi dan luas. Yang kedua, manfaatnya emosional. Emosional ini ada terdiri tiga bagian mencakupnya. Pertama, mempercayai kepercayaan terhadap merek Jepang. Yang kedua, koneksinya hit stories. Yang ketiga, itu identitas pengguna. Lanjut, bentuk tampilan Yoshimura. Seperti inilah tampilan bentuk gambarnya. Karena terlalu besar saya ambil. Nanti ada tampilan sendiri. Ini pembahasan bahan pembahasan kemasakan. Yang pertama, kardus kokoh biasanya berwarna putih atau merah. Di dalamnya dilapisi plastik, pelindung, dan karton internal. Ini bahan kemasakannya. Lalu ciri desain model produk ini ada tiga bagian, yaitu bentuknya lebih konservatif seperti sport. Yang kedua, warnanya bodinya hitam, stylish, dan atau di tas sleever. Yang ketiga ini adalah logo Yoshimura, biasanya berupa plat kecil di badan kendaraan, tidak menjolok khas Jepang. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, pemasangan kendaraan Yoshimura itu pertama gitu melepaskan kendaraan aslinya. Yang kedua, memasang pipa perantara Miss Pivot. Ketiga itu pemasangan kendaraan Yoshimura. Yang keempat, pemasangannya di backlight jika ada sertaikan. Yang kelima, mengencangkan semua baut yang diklaim. Yang keenam, tes fungsinya sesuai pada letak pada fungsi kendaraan Yoshimura. Baik, kita lanjut kepada tips tambahan pemasangan aman. Yang pertama, menggunakan sarung tangan dan memastikan mesin ini dingin. Lanjut kedua, mengikuti instruksi pengencangannya dari manual agar tidak merusak ulirnya. Lanjut yang ketiga itu, jika ragu, lebih baik memasangnya dilakukan di bengkel resmi atau partner dealer. Partner dealer. Layanannya pernah pernah jual Yusmiura. Yang pertama itu adalah garansi produk. Garansi produk adalah mencukup cukup cakup cakupannya garansi ini ada dua, cacatnya produk dan material. Yang kedua, tidak mencakup kerusakan akibat pengguna, ekskrim, modifikasi, dan instalasi dan tidak sesuai pada panduannya. Baik, dukungan teknis. Yang pertama tersedia melalui Yoshimura RS atau D atau US asal Amerika atau Yoshimura Jepang, tergantung pada tempat pembeliannya suatu negara. Lanjut yang kedua, konsumen bisa menghubungi via email atau telepon atau mengunjungi dealer yang resmi untuk diservis secara langsung. Layanan yang C, lanjut layanan C, service atau revking. Yang pertama kita untuk beberapa model seperti kendaraan Yoshimura ini menyediakan layanan respeaking remotive atau penggantian bahan perendam suara agar formanya tetap maksimal pas kita gunakan kendaraan yang kedua itu bisa dilakukan di bengkel mitra atau dikirim ke pusat servis resmi supaya kita bisa menghemat suaranya, nggak mengganggu orang yang kita gunakan di jalan. Baik, kita lanjut strategi produk Yesmura. Strategi Yesmura ini ada tiga strateginya. Yang pertama strategi produksi, yang kedua strategi distribusi, yang ketiga strategi permasaran. Pertama kita bahas yang pertama strategi produksi itu ada empat bagian. Yang pertama pendekatan pada tradisional atau modular. Yang kedua mitra mitra pada EOM atau bengkel lokal. Yang ketiga itu bahan lebih variatif. Yang ketiga, yang keempat skala produksinya lebih besar.
Itu dari mencakup strategi produksi. Baik, kita lanjut strategi pemasaran. Yang pertama, pemasarannya ada tiga bagian, yaitu pertama fokus pada hit rate targets atau komunitas. Yang kedua, perbandingan teknis atau loyalitas komunitas. Yang ketiga, target dari pasar. Itu dari bagian strategi pemasaran. Lanjut ke strategi distribusi. Strategi distribusi itu ada empat bagian. Yang pertama, fleksibel dan luas. Yang kedua, pusatnya distribusinya regional atau AS dan Jepang. Karena distribusi yang paling besar itu adalah Amerika Serikat dengan Jepang. Yang ketiga, berkelebihan, mudah diakses, dan lebih affordable. Yang keempat, kekurangannya rentan pada produk atau palsunya atau distribusikan tak resmi. Baik, kita lanjut. Ini bentuk gambar dari Kenderport Yoshimura. Seperti ini gambarnya saya tampilkan yang saya dapat. Ada bentuk gambar tulisan Jepang, ada bentuk tulisan bahasa Indonesia, ada AS. Lanjut. Pertama, Stage Filling Crime Network. Berarti Sublink Crime Network itu jaringan rantai pemasukan. Yang pertama ada tiga bagian, sliver satu dan dua dan tiga. Dan jaringan rantai pemasukan itu ada tiga bagian yang masuk. Yang pertama dari distributor struktur. Pertama dari toko. Toko itu biasanya ada dibagi dua dari manufaktur. Yang pertama dari konsumen atau dealer. Kalau nggak langsung dari dealer, langsung ke report lengkapnya disalurkan dua bagian, yaitu silver satu, Kenderport lengkap. Hasilnya dari Silver satu ini akan disalurkan pada pipa kalau Silver 2, kalau duanya atau perendam suara. Lanjut ke Silver 3 itu adalah baja atau titanium. Ini saling berkaitan dengan distribusi bertahap, satu filler sama filler 2 dan satu dan 3. Itu dari jaringan rantai pemasukan pada Kenderport produk A atau produk B. Baik, lanjut. Ini skema rantai pasokan Genderport Agronomics. Agronomics itu sumber bahan baku, ada proses produksi dengan proses, ada penyimpanan dan pengemasan. Yang keempat ada distribusi dan pengiriman. Yang pertama itu sumber bahan dan baku. Pertama itu pemilihan dan bergadangan bahan. Yang pertama itu adalah dari pemilihan penggadangan bahan, ada dua bagian, bahan premium dan pemasukan global. Yang dua ini selalu sejalan pada pemilihan perdagangan bahan. Lanjut yang kedua, pengadaan pemeriksaan kualitas. Kualitas ini ada dua bagian juga. Pertama, kontrol dan ketat dan pemilihan vendor. Mana vendor ini agak jarang, tergantung pada pemeriksaan kualitas barang. Lanjut pada proses produksi. Produksi itu yang A, proses produksi di fasilitas agronomics. Yang pertama itu vertikal dan sterilisasi. Yang kedua, penggunaan teknologi canggih, tergantung tempat kualitasnya yang digunakan pada kendarpotnya. Ada itu bagian kontrol kualitas, pemeriksaan berkala, pengujian suara, dan formanya. Lanjut, penyimpanan dan pengemasan. Yang pertama, pengemasan premium. Premium ini ada dua bagian, pengemasan eksklusif. Yang kedua, penyimpanan di gudang dan terisasi. Lanjut, distribusi dan pengiriman. Yang A, distribusi global. Distribusi global ini ada tiga bagian mencakupnya. Yang pertama, jalur distribusi eksklusif. Yang kedua, yang kedua itu pusat logistik di Eropa. Yang ketiga itu sistem pelacakan. Ada juga berbasis digital pengiriman. Lanjut, pengiriman tempat pada waktu, layanan pengiriman yang cepat. Yang kedua, distribusi yang terbatas. Karena pengiriman pada waktu ini memang terbatas karena waktu sudah ditentukan berapa kita berangkat, berapa kita tibanya. Baik, lanjut. Baik, itulah hasil presentasi saya. Manajemen industri saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Santai aja mas. Ya yang di atas mas. Kasih mas.